Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito, bersamamu kita sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas seputar kesehatan, yang dimana hari ini kita akan membahas dengan tema skabies atau kondisi sangat gatal dan menular pada kulit yang disebabkan oleh tungau kecil di kulit atau yang biasa kita sebut juga dengan kudis nih. Nah untuk itu tentunya hari ini kita sudah ada narasumber. Di sebelah saya ada Dokter Sela. Halo dokter. Dan juga ada Dokter Wenti. Hai dokter. Nah hari ini kita akan membahas mengenai penyakit kulit, lebih tepatnya kudis nih dok. Mungkin dari Dokter Wenti terlebih dahulu nih bisa menjelaskan penyakit kulit yang disebabkan oleh binatang kecil itu ada apa saja sih dok? Apakah semuanya akan menuju kepada kudis atau mungkin ada beberapa penyakit lainnya? Ya, jadi sebenarnya kudis itu bahasa awam ya. Kalau skabies kita lebih merujuk kepada penyebabnya yaitu tungau atau bisa kutu atau kalau bahasa Jawa bilangnya gundik ya. Iya. Jadi sebenarnya skabies itu memiliki ciri khas atau ciri-ciri yang hampir menyerupai penyakit-penyakit lainnya, yang kulit-kulit lainnya ya. Makanya disebut dengan kudis karena dia mirip-mirip, cuman ada khasnya nanti. Mungkin akan dijelaskan nanti khasnya. Yang pasti penyebabnya adalah tungau atau sejenis kutu ya. Tapi bukan kutu yang kita kenal lainnya ya, dia punya varian sendiri kutunya gitu ya. Jadi kecil-kecil mungkin tidak terlihat gitu ya dok ya. Baik dokter Sela dipersilakan nih untuk membahas mengenai skabies ini seperti apa dokter? Ya. Oke, lebih enaknya kita mulai dengan slide ya. Oke, di sini ada udah skabies itu apa sih gitu kan. Oke, orang-orang pada bertanya skabies itu apa gitu. Nah, ini ya. Skabies ini sebenarnya lebih dikenal kalau kita di Bengkulu itu biasanya dengan kudis ya. Tapi kalau di Jawa biasanya mereka bilang gudikan gitu. Nah, ini ada juga yang bahasanya budukan, ada juga yang gogo ya. Yang pasti ini kelainannya di mana? Keluhannya di mana? Itu adanya di kulit. Oke. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tungau. Jadi orang-orang pada biasanya kaget ya. Kok tungau gitu. Orang yang berpikir kalau misalnya kulitnya terinfeksi oleh tungau, biasanya yang suka di perut, gatal gitu kan, di pusarnya yang gatal. Oh, nggak hanya itu gitu. Ada juga jenis tungau yang bisa menginfeksi kulit ya. Berarti namanya itu kudis atau gudik. Nah, tungaunya ini tungaunya yang khas, yaitu namanya adalah Sarcoptes scabiei ya. Makanya karena dia nama skabies ini sebenarnya diambil dari nama tungaunya. Dari Sarcoptes scabiei jadi namanya skabies ya. Oke. Nah, ini dia bentuk tungaunya. Ini kalau diperbesar menggunakan mikroskop, kalau dengan mata telanjang nggak kelihatan kayak gitu. Nah, kutu tungau Sarcoptes scabiei ini ukurannya sangat kecil ya, hanya 1/3 milimeter. Ayo, siapa yang bisa ngelihat 1/3 milimeter panjangnya? Dan tertanam di bawah permukaan kulit. Jadi dia bukan di permukaan, di bawah permukaan kulit ya. Kemudian prosesnya ini dia akan menggali terowongan. Makanya nanti biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan, biasanya kita akan namanya tunnel test ya. Itu melihat apakah ada terowongan yang dibentuk oleh tungau ini dengan menggunakan tinta. Biasanya tinta itu kalau misalnya kita alirkan, dia akan masuk ke terowongan dan membentuk garis lurus. Nah, itu bisa membuktikan salah satu pemeriksaan bahwa ini penyebabnya adalah tungau Sarcoptes scabiei. Karena dia hobi membuat terowongan ya di bawah kulit dan menimbulkan gatal. Gatal sangat yang luar biasa, terutama pada malam hari. Karena apa? Dia keluar pada malam hari. Biasanya gitu ya siklus hidupnya ya. Oke.
Nah, ini dia bentuknya. Geli juga ya ngeliatnya ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, gimana dok, kok bisa sampai orang itu terkena skabies atau kudisan? Sebenarnya bisa dengan kontak langsung ya, kulit-kulit seperti berjabat tangan, atau kontak tidak langsung, misalnya melalui pakaian, handuk, spray, dan bantal. Jadi gini, biasanya kalaupun ini kontak langsung biasanya kulit-kulit seperti berjabat tangan. Misalnya saya punya seandainya ya punya gudikan, artinya kan saya menyimpan tungau di dalam kulit, di permukaan kulit saya ini, di bawah permukaan. Kemudian saya berjabat tangan dengan Mbak Afifah. Nah, kemudian tungau itu akan berpindah tempat seperti itu. Tapi jangan salah-salah. Saya duduk nih tadi di sini gitu ya. Tungau itu bisa saja jatuh ke kursi. Kemudian Mbak Afifah duduk di kursi saya, Mbak Afifah memegang tempat yang saya pegang tadi, ternyata di sana ada tungau Sarcoptes scabiei yang jatuh, itu bisa juga masuk ke dalam kulitnya. Kayak gitu Berarti ya. artinya dok, tungau ini tidak hanya didapatkan mungkin di tempat-tempat yang kotor seperti kasur mungkin yang tidak dibersihkan, yang seperti itu, tapi juga tempat-tempat yang kemungkinan yang sudah ditempel oleh teman-teman yang mungkin sudah terkena atau terinfeksi kudis itu. Betul. Tadi Mbak Afifah bilang katanya spray yang nggak dibersihkan. Kalau katanya seperti itu tuh dok, itu jelasnya seperti apa dok? Oke, nah ini saya perjelas lagi ya. Kalau sekedar kita bersihkan seperti biasa, kita bersihkan dengan sapu lidi atau apa ya, itu tidak akan membunuh tungau tersebut. Dia akan tetap bertahan. Dia matinya cuma satu, dengan suhu yang panas. Oke, artinya harus ada penanganan khusus yang nanti akan lebih jelas oleh Dokter Wenti ya. Nah, jadi intinya kalau itu kontak langsung biasanya kita berjabat tangan, bersentuhan. Nah, atau juga tadi misalnya tungaunya jatuh ke tempat di mana saya tidur atau saya duduk, kemudian ada yang duduk atau tidur juga di tempat saya, tanpa disadari tungau tersebut menginvasi kulitnya dan terjadilah infeksi skabies juga. Oke, contoh. Nah, makanya nanti ada yang bilang ini penyakit pondok, penyakit asrama. Karena apa? Karena mereka kan sifatnya ramai. Dia itu lebih sering tempatnya itu di tempat yang massal ya. Artinya yang padat seperti itu. Nah, kalau kita membayangkan itu biasanya di tempat seperti asrama, pondok, itu kan mereka dalam satu kamar bersama-sama ya. Mungkin sekitar 20 orang. Nah, mereka itu biasanya juga akan tidur di matras. Dan mereka pastinya akan bertukar-tukar tempat seperti itu. Nah, pada saat temannya bermain ya, tanpa disadari tungau tersebut jatuh, kemudian yang lainnya menduduki, akhirnya satu ruangan itu bisa terkena kudis ini atau skabies ini. Oke. Kalau nggak langsung juga biasanya mereka tukar-tukaran ya, pakaian, handuk, spray, bantal. Nah, bertukar-tukaran itu tadi cara masuknya juga seperti itu gitu ya. Artinya tungau skabies itu tadi dia menempel, kemudian dia menginvasi kulit orang yang berikutnya. Dok, ini kan ada beberapa ya medianya gitu untuk Betul. bisa memberikan atau menyalurkan penyakit ini. Ada pakaian, handuk, spray. Nah, tadi sempat dokter sampaikan bahwa dikepas gitu ya dengan sapu lidi atau mungkin pembersih lainnya itu tidak cukup. Tapi bagaimana dengan dicuci nih dok? Apakah itu juga bisa menghilangkan atau tidak ternyata? Dicuci saja dia belum tentu mati. Dia harus dicuci dengan suhu yang panas. Artinya apa? Biasanya sih direbus. Saran kita seperti itu. Kemudian disetrika. Nah, kayak gitu. Oke, tanda-tandanya gimana sih? Gitu kan. Tanda-tandanya kita lihat ya. Nah, pruritus nocturna istilahnya. Gatalnya itu terutama di malam hari, ya. Kemudian menyerang secara kelompok. Artinya biasanya itu tadi saya katakan, biasanya anak-anak pondok, anak-anak asrama, kemudian juga misalnya teman bermainnya, ya teman bermainnya yang suka bareng-barengan, rebahan bareng ya, misalnya kemudian berkumpul bersama, dan keluarga.
kayak gitu. Makanya biasanya kita kalau datang pasien tersebut kita curiga ke arah skabies, kita akan mencari menelusuri akar sumbernya dari mana. Siapa saja yang tertular dari mana? Karena kita harus mengobatinya secara holistik, secara menyeluruh. Sebab satu saja yang kita obati, yang lain tidak kita obati, artinya kan sumbernya ini, tungaunya itu tetap masih ada. Benar. Nah, pada saat dia sembuh, yang lain belum sembuh, akan tetap terjadi penularan. Yang kita kenal dengan pingpong fenomen. Artinya seperti fenomena bola pingpong ya. Oper terus. Artinya kenapa kita biasanya menanyakan siapa saja yang terkena? Sebab apa? Semua harus diobati. Seperti itu. Semua harus serumah-rumah harus diobati. Sepondok-pondok harus diobati. Supaya apa? Memang putus mata rantai penularan tersebut. Benar sekali. Oke, kemudian adanya terowongan ya, benjolan-benjolan, lepuhan merah kecil terdapat di area-area tubuh tertentu. Pasti bertanya di mana saja, Dok, gitu. Dia biasanya di kulit-kulit yang sifatnya halus ya, bukan kasar. Kalau kasar seperti tebal itu telapak kaki, bukan kayak gitu. Biasanya dia timbul di mana? Biasanya dia akan timbul di sela-sela jari ya. Kemudian di tangan bisa juga, mohon maaf ya, di badan, kemudian di daerah perut, kemudian mohon maaf di daerah genitalia dan daerah bokong atau anus. Nah, biasanya di daerah sana. Kemudian kita bagaimana bisa jadi menemukan tungau kalau apa? Kalau dilakukan pemeriksaan mikroskopis kayak gitu. Nah dokter, ini tadi kan ada di atas ada gatal pada malam hari. Betul. Nah tapi kalau misalnya kita lihat nih dengan gatal-gatal lainnya seperti alergi atau mungkin dermatitis atau pida sebagainya, itu kan mereka juga gatal pada saat mereka diem gitu ya, atau mungkin pada saat malam hari. Nah itu seperti apa dok? Pembedanya mungkin rasa gatalnya seperti apa? Tapi nanti dijawab setelah jeda yang berikut ini, tetap di Dokter Kita.